Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbah karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi Imaduddin Utsman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'lawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita tahu kan bahwa kita punya ulama besar namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia dibuang ke Belanda, ke Afrika Selatan. Sementara Belanda mengimpor Habib Utsman bin Yahya ke Indonesia sebagai mufti Betawi. Dari dua peristiwa ini kita bisa melihat kan seperti apa sebenarnya dua tokoh ini terhadap kita saat ini. Kita punya ulama yang luar biasa, dikirim ke luar negeri atas nama dibuang. Sementara kita dipaksa oleh Belanda menerima orang asing yang kemudian dimuftikan, yang harus dihormati, segala fatwanya harus diikuti, yang menentang adalah menentang negara. Dari sini kan otoritas itu terbentuk oleh kekuasaan lagi-lagi, bahwa definisi tentang otoritas, definisi tentang kebenaran, definisi tentang keyakinan, definisi tentang baik buruk itu adalah diproduksi oleh lagi-lagi dalam konteks orientalisme, oksidentalisme adalah oleh penjajah dan orang yang dibawa oleh penjajah. Prihatinkan. Mbah Soleh Sakarudin dan Mbah Soleh Semendi dalam penelitian terbaru kami ternyata bukan berasal dari Yaman. Di masa kekinian Allah telah membukakan pintu-pintu ilmiah baik dari manuskrip yang kemudian ketemu dan juga data-data penelitian dari tes YDNA. Dari tes YDNA alhamdulillah terbukti bahwasanya meskipun wajah kami tidak terlalu ngarap, tapi alhamdulillah beberapa zuriat wali Songo atau wali Nusantara yang sudah dites, alhamdulillah masih ketemu kode mutasi genetik yang bersambung kepada alul bait Nabi. Dan alhamdulillah juga ada dengan penelitian tes DNA ini ada peta migrasi leluhur. Ternyata peta migrasi leluhur kita tidak dari Yaman. Dalam tes DNA itu terdeteksi bahwasanya leluhur kita itu berasal dari Hijaz, Arab Saudi, pindah ke Irak, dan Iran, kemudian pindah ke Asia Tengah, yakni Uzbekistan, lantas pindah ke Asia Selatan, lantas India, Pakistan, lantas pindah ke Asia Timur dan Asia Tenggara Nusantara. Ternyata tanpa melalui Yaman sama sekali untuk wali-wali Nusantara. Andai kata lewat Yaman, semestinya ada 9 generasi di versi tersebut yang tercatat dalam beberapa versi silsilah. Namun nyatanya tidak. Konon katanya para wali Nusantara termasuk Mbah Soleh Semendi, termasuk Sunan Gunung Jati, Hasanuddin Banten, konon adalah keturunan daripada Abdul Malik, konon adalah keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir yang berputra Ubaidillah, yang berputra Alwi, yang berputra Muhammad, yang berputra Alwi, yang berputra Ali Qori Kosam, yang berputra Muhammad Soib Mirbat, yang berputra Ali Abdul Fagih, dan berputra Abdul Malik. 9 generasi ternyata tidak terbukti. Tidak ada satupun jejak dalam data tes DNA leluhur wali Nusantara ini berasal dari Yaman. Nah, ini ternyata sinkron dengan sejarah kita. Ketika kami meneliti sejarah, ternyata para wali Nusantara, sebagai misal Ayah Sunan Ampel, gelarnya adalah Ibrahim Asmarakandi, artinya dari Samarkand, Asia Tengah, bukan Ibrahim Yamani, bukan Ibrahim Hadromi. Dan gelarnya juga Mahdum, misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, bukan Habib. Andai kata berasal dari Yaman, mestinya Mahdum Habib Ibrahim. Begitu pula Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati, bukan Habib Gunung Jati. Artinya
Wali Nusantara ini bukan berasal dari Yaman. Nah, kita ada pembelokan sejarah yang terjadi di masa lalu, yang kini sudah saatnya ini terbuka untuk kita sampaikan, untuk kita luruskan. Ternyata Wali Nusantara ini yang datang itu ada dari dua jalur. Ada yang dari jalur Maroko atau Maghrib. Makanya ada para tokoh yang bergelar Maulana Maghribi, bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadrami. Dan yang tadi dari Samarkand adalah para keturunan Imam Hussein, sedangkan yang dari Maghrib adalah para keturunan Imam Hasan. Nah, para keturunan Imam Hasan dan para Imam Hussein yang saling berkerabat dan saling menikah dan berketurunan daripada kedua jalur disebutnya Al-Hasanain. Dari jalur Maroko ini adalah jalur keluarga Al-Jalani Al-Hasani, dan dari jalur keluarga Uzbekistan atau Asia Tengah itu adalah dari jalur Al-Bukhari, An-Naqawi, Al-Kazimi, Al-Husaini, bukan Ba'alawi. Jadi apabila masih ada yang menyatakan bahwasanya Wali Nusantara keturunan Asmat kan Ba'alawi, mohon maaf, itu adalah distorsi dan pengkaburan sejarah dan silsilah yang sudah mulai saatnya kita revisi. Nah, coba lebih lengkapnya kita simak video ini teman-teman, sangat bagus narasinya. Insya Allah ini sangat mewakili perasaan kalian, terutama saya pribadi teman-teman sangat terwakili dengan narasi yang beliau berikan ini sangat real dengan kondisi saat ini teman-teman. Kita simak videonya. Kalau saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Betul. Sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo, tidak melihat saya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dininabubukan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga setiap berbicara Ahlul Bait merasa dirinya adalah orang yang paling dzurriyyahnya. Kan begitu. Betul tidak? Apa yang terjadi kemudian? Memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Yang saya khawatirkan justru terjadi pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini. Dengan menggunakan doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dibangun narasinya? Yang dibangun narasinya itu begini nih. Barang siapa meragukan tentang dzurriyyah Nabi, tidak percaya, memutuskan, maka dia tidak percaya adanya aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah. Nah, barang siapa tidak percaya kepada aulinya Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah. Atau bahasa yang sejenis lah ya, barang siapa tidak percaya kebesaran Allah, maka dia berarti menolak, berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka dia seolah-olah mengajak perang. Wah, yang diajak perang Allah lagi. Begini nih yang saya khawatirkan. Apa yang terjadi? Ya kelompok-kelompok. Orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah di waktu begini kan kelompok-kelompok. Betul. Sudah tidak bisa bergerak dan berkutik. Apa yang terjadi kemudian? Kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, kita anggap seperti dimaksum oleh Allah. Padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam.
Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita, seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Kurban di area masjid, dengarkan baik-baik. Kalau itu area masjid, tidak boleh digunakan kecuali untuk maslahatul masjid, maslahah masjid. Apa maslahah masjid? Untuk etikaf, untuk sholat berjamaah, untuk sholat. Tapi itu untuk kurban, tidak boleh. Saya kutipkan dari kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya diperbolehkan melakukan hal yang mubah di luar masjid, seperti halaman masjid. Seperti halnya khiyatah, menjahit, bai'ul adwiyah, jual beli obat, al-atimah, jual beli makanan, wal kutub, jual beli kitab, itu boleh. Bahkan di masjid pun boleh. Illa bi'aridin, kecuali hal itu bisa mengganggu orang yang sholat. Menyembelih hewan depan masjid ya, no problem, tidak akan mengganggu orang yang sholat. لهذا قال سيدنا محمد الباقر يقول لبعض أولاده إياك ومصاحبة خمسة ألا تصاحبهم هؤلاء، وذكر له منهم الكذاب، قال فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد منك القريب، قال والجبان فإنه يسلمك ويفر منك عند الشدة، قال والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه، إذا عندك مشكلة محتاج منه مال يهرب ويتركه، قال هذا ايش تصاحبه، هذا لا تصاحبه. وقاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. والأحمق لماذا؟ قال لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، ما يستطيع الوصول إلى المقصد الحسن، ما عنده الآلة الصحيحة في استعمال قوة العقل للوصول إلى المقاصد الحسنة.